Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 7 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-18 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajari kami selalu untuk menjalani kehidupan ini dengan iman, pengharapan, dan kasih seperti yang diajarkan oleh Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 31 ayat 1 sampai 7. Tuhan bersabda, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang luput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau pulih, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya, para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion menghadap Tuhan Allah kita. Sebab beginilah sabda Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukacitalah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub,
telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang bertumbuh. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, bapak, dan saudaraku,
Orang seringkali membuat kriteria tentang cinta kasih Allah. Mereka berpikir kalau Allah mengasihi, Ia pasti memberikan apa yang dimohon atau apa yang diperlukan. Ia tidak membuat orang susah. Ia akan menyelesaikan segala permasalahan. Dan juga tidak mungkin Ia menghukum dan membuat orang menderita. Bisa jadi anggapan tersebut betul, tetapi semua itu belum menggambarkan segala aspek dari cinta kasih Allah. Dalam bacaan pertama hari ini, kita melihat bahwa Allah mengasihi Israel, tetapi Ia menghukum mereka. Hukuman itu sesungguhnya merupakan konsekuensi dari kekeliruan mereka dalam menjalani hidup. Kalau Tuhan tidak mengingatkan Israel, mereka akan terus dalam kekeliruan itu dan akan terus memberontak terhadap Allah. Kasih Allah diwujudkan dengan mengingatkan kepada kita akan kekeliruan kita, akan kesalahan kita dalam menjalani hidup ini. Peringatan ini disampaikan juga kepada semua orang yang dikasihinya, supaya ada perubahan dalam hidup. Maka hanya tinggal bagaimana kita menerima Allah dalam kehidupan ini. Apakah iman kita hanya bersifat situasional saja, atau kita sungguh-sungguh dengan rendah hati menerima keterlibatan Allah dalam hidup ini? Hal itu terungkap dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi. Bagaimana dengan iman yang dimiliki seorang perempuan dari Kanaan, atau dalam Injil Markus diceritakan perempuan dari Siro Venesia. Beberapa ungkapan dalam bacaan tadi sungguh mengajak kita untuk memahami dahulu konteks penulisannya, karena sangat bisa akan membawa kita kepada kesan yang lain. Ibu, bapak, dan saudaraku, secara singkat bahwa kesaksian iman yang terjadi di dalam hidup seorang ibu dari Kanaan menggambarkan seorang ibu itu memiliki hati yang tulus. Ia mencintai anaknya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan jiwanya. Ia pun percaya kepada Yesus dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwanya juga. Artinya ia memang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika ibu ini menghampiri Yesus, ia langsung datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan meminta pertolongan. Ia tidak ragu untuk mendapatkan atau meminta pertolongan dari Yesus. Dan ibu ini tidak tinggal pasif. Ia terus percaya dan percaya sehingga pertolongan dari Tuhan datang kepadanya. Ia melangkah dengan penuh iman. Selain berserah, ia meminta dengan penuh harap. Yesus berbuat seperti apa yang menjadi iman ibu tersebut. Inilah iman yang penuh harapan, iman yang aktif dan dinamis. Maka kalau boleh saya rangkum, dalam hidup kita ada 3 konteks iman yang harus kita perjuangkan, yaitu iman kepercayaan, iman penyerahan, dan iman yang penuh harap. Dan seperti yang menjadi imannya tadi, anak perempuan dari Kanaan itu pun langsung mendapat mukjizat kesembuhan. Maka marilah kita saling hidup berdampingan untuk sama-sama saling mengolah iman kita. Kita bertekun di dalam iman yang benar, berarti percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya, bahkan ketika dalam kesulitan yang besar sekalipun, yang terkadang kita pun mempertanyakan, Tuhan, Engkau di mana? Inilah ujian iman kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, sumber kekuatan kami, kasih dan kerahiman-Mu tidak mengenal batas. Semoga kami selalu percaya kepadamu dan tidak pernah ragu akan kasih dan kerahiman-Mu itu. Bantulah kami semua dalam menjalani hidup ini ketika kami sering mengalami kesulitan, dan kuatkanlah kami ketika kami jatuh. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.